I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do Oke, langsung aja. Ini dia 5 kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Presiden Donald J. Trump. Bicara mengenai orang ini selalu menjadi bahan topik pembicaraan yang menarik karena dia seorang pengusaha, orang yang nyentrik, dan juga orang yang sangat powerful, apalagi kalau bukan Donald J. Trump. Pada tanggal 20 Januari kemarin, Donald Trump resmi dilantik di Washington DC menjadi presiden dan dihadiri oleh para pejabat-pejabat penting Gedung Putih dan juga para tamu undangan-undangan, keluarga, kolega, dan juga para tamu-tamu VVIP dari bos-bos besar perusahaan raksasa teknologi. Di antaranya ada Elon Musk sebagai bosnya Tesla dan juga SpaceX, ada Jeff Bezos, CEO-nya Amazon, e-commerce terbesar di dunia, bosnya Meta, Mark Zuckerberg, bosnya Google, Sundar Pichai, dan juga bosnya Apple. Yang duduk di baris kedua bangku VVIP. Setelah barisan pertama, keluarga inti dari Donald J. Trump. Usut punya usut, bos-bos teknologi ini adalah tim sukses dan pendukung fanatik Donald J. Trump pada masa kampanye tahun 2024. Dalam pidato pertamanya, Donald Trump mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendukungnya, keluarganya, dan juga para tim suksesnya, dan mengucapkan ucapan terima kasih. Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, Dan berucap, ini kemenangan kita semua. Ini kemenangan rakyat Amerika Serikat. Sorak-sorai tamu undangan pun menyeruak dan mengeluk-elukan Donald J. Trump. Tidak lama setelah itu, Donald J. Trump mengeluarkan kebijakan politik eksekutif yang diantara beberapa kebijakan yaitu: 1. Keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris yang menurutnya terlalu menguntungkan negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara federal Amerika Serikat. Yang kedua, pembebasan tahanan sebanyak 1.500 orang yang dulu ditahan pada masa kerusuhan tahun 2021 di Capitol. Yang disinyalir tahanan ini adalah para pendukung fanatik dari Donald J. Trump. 3. Keluarnya Amerika Serikat dari WHO ataupun Badan Kesehatan Dunia. Trump menilai WHO tidak transparan pada waktu kasus COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina. Dan Trump beranggapan WHO terlalu diintervensi oleh negeri Tiongkok. Yang keempat, ada kebijakan identitas gender, yang dimana dalam perintahnya beragaman gender di institusi pemerintah yang dia pimpin. Dalam pidatonya, Trump mengatakan, mulai hari ini pemerintah Amerika Serikat hanya mengakui 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan tentunya keputusan tersebut menuai kritik dan protes dari organisasi HAM juga komunitas LGBT yang menyuarakan keprihatinan bahwa keputusan ini merugikan kelompok minoritas untuk mendapatkan pengakuan dan kebebasan di Amerika Serikat. Dan yang paling menarik adalah, teman-teman, ada poin nomor 5 kebijakan yang Donald Trump keluarkan. Trump menaikkan tarif impor pada negara Meksiko, Kanada, dan juga Cina sebesar 25% untuk Meksiko dan juga Kanada, dan 10% untuk negara Cina. Tanpa alasan, Trump menaikkan tarif impor bagi negara-negara tersebut lantaran Meksiko dan Kanada gagal dan meminta pertanggungjawaban negara-negara di atas melanggar perjanjian untuk menghentikan imigran gelap, narkotika, sintesis fentanyl yang sangat berbahaya. Sebuah studi baru-baru ini mengakui peningkatan produksi dan distribusi internasional di Kanada, dan Presiden Trump ingin memastikan keselamatan rakyat Amerika Serikat. Ada fakta menarik di sini, Bapak Ibu. Pada masa kampanye Donald Trump, Elon Musk menyumbang miliaran dolar untuk kampanye Donald Trump, dan sudah dipastikan juga bos Meta, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai turut ikut menyumbang.
Bukan tanpa sebab, bos-bos Big Tech ini mendukung Presiden Trump dalam kampanye di 2024. Pasti ada tujuan tersembunyi. Selang beberapa hari, Trump kemudian mengeluarkan kebijakan untuk memblokir penggunaan aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Yang mana kita tahu aplikasi ini berasal dari negara Tiongkok. Dengan alasan keamanan data dan stabilitas geopolitik, Trump secara resmi menutup dan memblokir aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Dan tak lama kemudian, Elon Musk pun ditunjuk menjadi dan mengisi departemen yang sangat strategis, mengisi Departemen of Efficiency Government atau disebut juga DOGE. DOGE. Pemain cryptocurrency sudah tidak asing dengan yang namanya DOGE. Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia ini disebut-sebut oleh Partai Demokrat sangat berbahaya. Partai Demokrat beranggapan Elon Musk akan mengadakan konsolidasi kekuasaan dalam pemerintahan Donald Trump dan akan bertindak tanpa pertanggungjawaban dan berpotensi melanggar hukum. Karena pemerintah federal Amerika dan Elon Musk dalam perusahaan roketnya yaitu SpaceX sudah memiliki kontrak senilai puluhan miliar dolar. Tetapi dengan tegas Trump menepis anggapan tersebut dan mengatakan, menurut saya Elon Musk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik dan teliti. Dia jago dalam memangkas biaya besar-besaran di perusahaannya. Di sisi lain, Presiden Tiongkok Xi Jinping membalas perang dagang dengan Amerika yang menerapkan 15% biaya impor dari Amerika Serikat, yaitu batu bara dan gas alam cair, dengan tarif 10% pada minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar yang diimpor dari Amerika Serikat. Dan tidak hanya itu, negara Cina membuat serangan balasan di bidang teknologi, yaitu diluncurkannya DeepSeek yang menyaingi dan menjatuhkan nilai harga saham ChatGPT dan juga OpenAI yang dimiliki oleh perusahaan raksasa teknologi Nvidia. Dengan biaya yang lebih murah, DeepSeek digadang-gadang bisa menjatuhkan Nvidia sebagai perusahaan Big Tech dalam ChatGPT ataupun Artificial Intelligence. Setelah peluncuran itu, kemudian bos Nvidia menemui Donald Trump dan meminta kebijakan-kebijakan untuk mengefisiensikan biaya-biaya pembelian microchip dan juga meminta subsidi dan bantuan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan Pak Presiden Prabowo, sama. Mungkin para tokoh-tokoh dunia sudah memikirkan dan memprediksi kemungkinan terjadi dan stabilitas geopolitik dunia dari segi efisiensi biaya, yang mana sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, alokasi anggaran dipangkas habis. Contohnya di Jawa Barat, kemarin di media sosial Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih langsung memanggil para bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Jawa Barat untuk menyamakan visi dan misi ke depan agar mempunyai rasa keadilan untuk seluruh rakyat Jawa Barat, yaitu memotong anggaran biaya dinas luar negeri, tidak memakai ataupun tidak membeli mobil baru yang menghabiskan dana miliaran, baik mobil gubernur, wakil gubernur, mobil bupati, mobil wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota. Jika masih ada jalan-jalan yang masih bolong-bolong, sekolah yang masih rusak, dan infrastruktur lainnya, supaya tercipta keadilan untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Itu aja mungkin. Terima kasih. Barangkali ada manfaatnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.